Aku masuk sih ya. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Saudari Hosiati. Kepadanya disilahkan. Oke, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Studi Pendidikan IPA Bapak Muhammad Ahid SSI MSI, yang kami hormati Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA Bapak Muhammad Yasir SPD MPD,
Yang saya hormati jajaran Ibu Bapak dosen Pendidikan IPA, yang saya hormati Dewan Perwakilan Mahasiswa Pendidikan IPA, yang saya hormati demisioner Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Pendidikan IPA, yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA 2020 Saudari Anissa Setiawan, dan tak lupa juga panitia dan teman-teman maba sekalian yang berbahagia. Pertama kalinya, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat serta rahmat beliau, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini walaupun dengan cara virtual, dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Perkenalkanlah, di sini saya Khosyati, Ketua Pelaksana Himpunan Mahasiswa Kompas 7 2020. Melaporkan, Kompas 7 2020 diikuti oleh 138 mahasiswa baru pendidikan IPA dan didukung oleh 42 panitia yang bekerja sama dalam mensukseskan acara Kompas 7 2020. Dengan tema membangun karakter mahasiswa baru yang aktif, inovatif, dan kreatif dalam internalisasi pendidikan IPA di masa pandemi, yang mana tema ini diangkat dalam keadaan yang kita alami saat ini. Teman-teman sekalian, saya harap teman-teman bisa mengikuti acara ini dengan penuh semangat, dengan enjoy, hingga rentetan acara selesai. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa masuk. Terima kasih disampaikan. Menempati acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA yang akan disampaikan oleh Saudari Anissa Setiawan. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Pendidikan IPA Bapak Muhammad Ahid SSI MSI. Yang saya hormati Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA tahun 2020 Bapak Muhammad Yasir SPD MPD,
Yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu dosen program studi pendidikan IPA. Yang saya hormati Demisioner Ketum Waketum program studi pendidikan IPA. Yang saya hormati Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh mahasiswa dan panitia Kompas 7 2020. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan Kompas 7 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mari kita aturkan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan dapat merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa pada saat hari ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya beberapa. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi baru program studi pendidikan IPA Angkatan 2020. Kami dari pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA selalu menunggu kontribusi kalian, partisipasi kalian untuk membanggakan dan mengharumkan nama program studi pendidikan IPA. Yang kedua, meskipun kita dalam virtual ya, acaranya dalam virtual, saya sangat berharap kalian tetap produktif, kalian tetap bisa kreatif dan inovatif sesuai dengan tema Kompas 7 2020, dan kami akan selalu menantikan hal itu untuk mengharumkan nama program studi pendidikan IPA. Banyak sekali prestasi yang diraih oleh program studi pendidikan IPA, baik akademik dan non-akademik, jadi kalian tidak usah bingung, kalian tetap bisa berprestasi dalam bidang apapun itu. Terus yang ketiga, saya ingatkan kembali, semoga tujuan dari Kompas 7 2020 dapat tercapai dengan maksimal, di mana kalian bisa belajar atau beradaptasi dengan dunia perkuliahan yang sistem daring. Jadi kalian udah tahu nih, cara menggunakan Google Classroom, cara menggunakan Zoom Meeting. Jadi pada saat perkuliahan dimulai, kalian tidak usah bingung lagi. Kalian sudah paham. Jadi itu tujuan kami diadakannya Kompas 7 2020 selain membentuk karakter adik-adik maba yang ada di sini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja dan tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang keempat yaitu sambutan oleh Kepala Program Studi Pendidikan IPA yang sekaligus membuka acara Kompas 7 2020. Kepada Bapak Muhammad Ahid SSI MSI, disilahkan. Coba dia di sini. Permisi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah yang Maha Kuasa karena kita bisa bersama-sama berkumpul untuk maba ya, melaksanakan Kompas
yaitu ospek, pengenalan kampus, atau istilahnya sekarang PKK Maba untuk mahasiswa Prodi Pendidikan IPA. Saya selaku koordinator Prodi mengucapkan selamat datang untuk mahasiswa Pendidikan IPA angkatan 2020. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah susah payah yang mengadakan telekonferensi untuk mahasiswa maba. Jadi untuk mahasiswa angkatan 2020 dan yang lainnya mungkin ini adalah ospek dan kuliah dengan fenomena baru ya. Atau malah mungkin ini buatan supaya kalian lebih mengetahui IT gitu ya. Pancingan supaya kalian lebih paham dengan IT. Untuk selanjutnya nanti tahun 2021 kita kembali lagi ke offline ya, ke kampus. Untuk angkatan 2020 kalian akan nanti menjalani ospek mungkin selama untuk prodi 3 hari ya. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi untuk kegiatan ospek dan yang lain PKK Maba itu wajib buat kalian karena nanti terakumulasi dalam nilai ya, presentasinya apabila kalian nanti akan maju ujian proposal skripsi atau skripsi ya. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan dari Prodi Pendidikan IPA atau Himapipa ya, diwakili oleh Himapipa. Saya selaku koordinator Prodi mengucapkan selamat datang di Prodi Pendidikan IPA Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Saya pesan untuk angkatan 2020 manfaatkan kalian sebagai mahasiswa Prodi IPA untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya sesuai dengan profil lulusan yang nanti akan saya jelaskan di kurikulum pendidikan IPA. Mungkin itu sambutan saya. Semangat untuk angkatan 2020 untuk pembelajaran online dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya selaku koordinator Prodi membuka acara Kompas 7 ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompas 7 saya buka. Oke, ada pengguntingan pita. Biasanya pengguntingan pita ya. Oke, ada. Oke, selanjutnya. Sudah, ya. Nanti kalau ini ya, presentasi kurikulum. Selain kita lihat-lihat ini ya gimana? Di sini juga.
yakni penutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah terlampaui. Saya, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih adik-adik semua telah mendengarkan sambutan dari Kepala Prodi Pendidikan IPA, Bapak Ahid SSI, MSI. Setelah ini kita akan ada materi ya Kak, selanjutnya. Materinya juga dari Kaprodi kita dong Kak. Nah, ini kita berharap didengarkan dengan baik-baik, disimak, dan dicatat ya Kak kalau bisa biar nggak lupa. Dicatat dong info-info penting buat kelanjutan program studi kita nanti. Kan juga nanti juga ada penugasan nih Kak Niko. Jadi harus dicatat baik-baik ya, didengarkan, disimak. Sebelumnya kita perbincangan dulu dong untuk konten. Mungkin itu ya Kak, bisa sambil cek jargon dulu biar mereka lebih semangat. Kita cek semangat Kak, kita cek semangat. Audionya di anu dulu ya. Sudah semuanya? Siapa yang mau Baba? Sudah. Kanafi ya. Ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Mungkin setelah jargon semangat pagi, mungkin jargon kompas deh Kak. Siapa yang mau ngomong? Tadi itu aja. Baik. Itu siapa? Ayo Manito. Sudah siap semuanya adik-adik? Selalu siap dong Kak, masa nggak siap? Harus siap dong. Harus semangat ya. Harus beri semangat dari Tadi pagi. Kompas muncul. Kita cerdas, tetap istimewa. Setelah ini kita serahkan ke moderator ya Kak, biar dimulai materinya. See you nanti siang. Sampai jumpa lagi sama kita bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mending dulu.
Pertemuan tiga kita hukum satu. Apa ini? Ini masih bisa. Ini terus variabel. Jadi praktikal di ekran. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak MC sudah memberikan kesempatan pada saya untuk melanjutkan rangkaian acara kegiatan Kompas 7 2020 pada pagi hari ini. Kata mengurangi rasa hormat, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Naufila Hasana sebagai moderator pemateri pertama pada hari ini. Hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Beliau merupakan koordinator program studi pendidikan IPA, yaitu Bapak Muhammad Akif, SSC
MSI, MSI. Tepuk tangan dulu mungkin ya. Mungkin saudara bisa mengampilkan video. Bisa batu gak? Hah? Bisa batu gak? Iya. Nah, di sini profil kita. Kalau mau ini. Ya. Sebelum ke kurikulum. Mungkin nanti ada yang include di situ. Praktikum. Ya. Iya. Setelah PPT, adalah terus Di salam yuk Ik. String kanal. Di string kanal. String. String. Oh, ini. Apa lu? Ini. Gua tak tahu masih Kak, suaranya gak kedengeran, gak ada suaranya. Itu mah. Kalau usah di mute, mic pipanya gak kedengeran. Oh, suaranya jangan mute.
Silakan. Silakan Anda, Anissa. Ubah nama. Silakan Anda. Ubah nama. Variabel. Sehingga model penamaan. Variabel menjadi. Baik. Ada satu. Iya tadi, kon delok zoom sing kono dipateni. Iya bener. Mana kok? Oke, promo. Ini ganti apa juga tuh? Tidak maksudnya. Jadi saya adalah apa ini? Menyanyi. Kenalin lah. Ada itu perempuan. P. Umur saya sekarang 18, ya Allah. berapa? Aku bingung, Mas. Berarti berapa? Kalau mas jauh. Amin. Itu kenapa? Itu aku masih dari mana? Gitu malah aku ngomong. Satu koma sebelum pemateri memaparkan materinya, izinkan saya sebagai moderator membacakan beberapa hal atau tata tertib yang itu diikuti oleh mahasiswa baru 2020. Yang pertama, maba wajib memperhatikan materi dengan posisi duduk sempurna atau tegak. Dan yang kedua, bersikap sopan. Yang ketiga, tidak diperkenankan untuk meninggalkan forum kecuali pengisi acara mengizinkan. Yang keempat, mencatat poin-poin penting selama materi berlangsung. Yang kelima, setelah pemateri memaparkan materi, akan ada sesi tanya jawab dengan menuliskan nomor kelompok, underscore nama lengkap, kemudian pertanyaan yang akan ditanyakan dengan maksimal penanya 2 orang. Selanjutnya saya akan membacakan sisi dari Bapak Muhammad Ahmad. Pertama ada identitas diri. Nama lengkap Muhammad Ahmad SSI, MSI, jabatan fungsional lektor, jabatan sekarang Kaprodi Pendidikan IPA SIP, anggota Senat Universitas UTM, tempat dan tanggal lahir Bakalan 4 Agustus 1970, alamat rumah Jalan Bayu 11 RT 01 RW 01 Bangkalan, nomor telepon 03130 283, dan ada alamat email ahim@gmail.com. Mata kuliah yang diampu ada fisika dasar 1, fisika dasar 2, matematika dasar 1, matematika dasar 2, dasar mekanika,
dasar listrik dan magnet, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, elektronika 1, dasar zat, panas dan optika, fisika modern, getaran gelombang dan partikel, geologi, seminar proposal, PPL 1, dan fisika ini. Kemudian ada riwayat pendidikan. Di S1, Bapak Muhammad Ahid belajar di Universitas Brawijaya, S2 di Universitas Indonesia Jakarta. Bidang ilmunya S1 Fisika Murni, S2 Geofisika. Terus ada tahun masuk itu 1989 S1, S2 1999. Untuk tahun lulus S1 1996 dan untuk S2 itu 2003. Kemudian ada judul skripsi yang dibuat oleh Bapak Muhammad Ahid. Pada S1 itu analisa kualitatif dari pembangkit listrik tenaga nuklir. S2 metode konversi konstanta, elastik, dinamis ke statik. Itu merupakan CV dari Bapak Muhammad Ahid SSC MSI. Setelah tadi saya menyampaikan kata ketiknya, dimohon untuk seluruh mahasiswa baru mematikan audionya terlebih dahulu kecuali setelah pengisi acara menunjukkan, dan jangan lupa dicatat untuk poin-poin penting yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk menghemat waktu, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ahid SSC MSI untuk memaparkan materi tentang pengenalan kurikulum mata kuliah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk angkatan 2020 pendidikan IPA, selamat datang. Untuk biodata tadi CV ya, mungkin banyak mata kuliah yang saya ampu, itu sebetulnya adalah mata kuliah yang pernah saya ampu, bukan mata kuliah semester ini ya. Kalau semester ini cuma IPBA ya, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Kalau dulu saya soalnya pernah di teknik, Fakultas Teknik Industri dan Informatika selama 5 tahun ya, sebelum saya mengajukan prodi pendidikan IPA. Jadi prodi pendidikan IPA itu saya ajukan 2012 SK-nya dan mulai menerima mahasiswa tahun angkatan 2013, tahun pertama. Jadi kalau biodata ingin lebih jelas, mungkin kalian sangat pintar dengan memanfaatkan ini ya, jari, tinggal di HP ketik PD Dikti, pangkalan data Dikti, ketik nama saya itu sudah ada. Atau kalau pengen tahu karya ilmiah saya, tulisan saya di jurnal atau artikel, jadi kalian tinggal googling di Google Scholar, nama saya Muhammad Ahid, di situ sudah banyak tulisan saya. Ya, saking banyaknya saya nggak sempat nulis itu. Iya. Jadi mungkin pertama adalah profil pendidikan IPA ya, karena kalian mungkin belum tahu pendidikan IPA itu seperti apa dan dosen-dosennya siapa dan dari mana saja gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa ditampilkan profil pendidikan IPA. Dan mungkin nanti di profil ini akan include mata kuliah yang akan dipelajari di draft kurikulumnya. Ya, mungkin PPT-nya ya, langsung ke profil pendidikan IPA. Next. Next terus ya. Ini program studi pendidikan IPA. Nah, ini visi kita ya. Visi kita ini sebetulnya juga ada di draft kurikulum ya, dalam profil sebelum kurikulum adalah visi kita ya.
our mission itu ya. Jadi misi kita mendirikan Prodi Pendidikan IPA itu adalah pertama, ini sudah tahun 2020 ya, sudah pas ini, mewujudkan program studi yang unggul di bidang pendidikan IPA berbasis riset pada tahun 2020. Nah, untuk angkatan kalian ini, waktunya kita merevisi kurikulum. Makanya nanti saya akan jelaskan untuk angkatan 2020 itu sudah kurikulum merdeka. Karena berbasis riset, alhamdulillah untuk angkatan 2013 sampai 2016, nanti 17 ya, sampai 19, mahasiswa kita sudah unggul ya. Melanjutkan risetnya di S2 masing-masing. Alumni kita banyak ya, S2. UNESA, UNES, dan UNJ ada mahasiswa kita S1. Oke, next. Itu visinya ini misi kita. Ini mungkin agak jauh, saya baca aja. Misinya menyelenggarakan pendidikan IPA berorientasi untuk menghasilkan sarjana IPA yang berkualitas. Ya, alhamdulillah, karena saking berkualitasnya, ditambah terus ini untuk mahasiswanya. Awalnya angkatan 2016-2017 2 kelas, 18 3 kelas, angkatan 19-20 4 kelas. Itu karena kita dianggap unggul itu. Pendidikannya berkualitas, unggul, dan hasil tes tadi, lulusan kita alhamdulillah mungkin 85%, 2-3 bulan sudah langsung bekerja. Melakukan riset di bidang pendidikan IPA yang aplikatif untuk mahasiswa, dan juga melakukan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini sesuai dengan misi kita, sesuai dengan 3 kategori tujuan dari pendidikannya: education, research, dan community service. Ya, sesuai dengan misi universitas. Monggo, next. Misi dan visi ini bagian dari kurikulum juga. Ya. Kurikulum yang pertama, profil, sebelum ke mata kuliahnya. Nah, ini kita sebetulnya pendidikan IPA itu harus punya slogan. Kan Kompas ada slogan ya. IPA itu slogannya IPA juga ya. Inovatif, profesional, aplikatif. Jadi kalian angkatan 2020 ke sini tuh sudah bisa membayangkan ke depan saya mau jadi apa. Ke depan saya mau apa. Harus inovatif, profesional, aplikatif untuk kedepannya setelah mendapat ilmu pendidikan IPA. Jadi bukan datang ke prodi IPA dengan pikiran yang kosong gitu, enggak. Kosong tapi kita akan isi nanti dengan IPA itu. Ya. Jadi kalian masuk ke prodi IPA ada tujuan tertentu, nanti yang disebut dengan profil luaran. Jadi kalian masuk ke Universitas Trunojoyo, tentunya ada slogannya di situ, ingin jadi seperti apa ke depannya. Itu ya. Oke, next. Nah, ini profil luaran. Our outcome profil. Itu. Jadi kalian nanti tentunya ke sini akan menjadi tenaga pendidik IPA, ya, akan menjadi peneliti pendidikan IPA, akan jadi pengelola lembaga atau satuan pendidikan IPA, walaupun, nah ini kan luaran profil yang kita maui. Namun lulusan IPA tidak hanya hasil tes tadi, tidak hanya bekerja di bidang 3 itu. Banyak yang bekerja di bidang yang lain. Misalnya banyak yang
teman-teman kalian tuh kakak kelasnya jadi bankir misalnya, bekerja di bank itu ada, bekerja di BUMN ada, gitu ya. Tidak hanya itu, tapi akornya intinya di situ yang kita bikin luaran. Untuk kalian ketahui bahwa pendidikan IPA ini adalah untuk jadi tenaga pendidik IPA untuk SMP ya. SMP yang dimaksud di sini ya. Mungkin kalian berpikirnya bahwa IPA itu untuk apakah untuk SD, apakah untuk SMA, itu sebetulnya di pendidik IPA SMP. Namun, nah ini namun lagi, luaran lulusan pendidikan kita setelah ada tes tadi, itu tidak hanya jadi guru SMP, ada yang SMA, ada SD, ada dan lain-lain. SMK juga ada, sesuai dengan kebutuhan nanti apabila kalian sudah terjun di lingkungan masyarakat. Insya Allah akan sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Ya, itu untuk profil luaran kita ini. Sebetulnya ini sudah masuk ke kurikulumnya. Jadi nanti mata kuliahnya. Ini sebetulnya sudah masuk ke kurikulum. Ya. Iya, ini sebetulnya kurikulum ya. Mungkin bisa langsung. Kecuali mata kuliahnya. Ini profil ini sudah masuk ke kurikulumnya. Capaian apa itu ya. Nah, ini jadi di sini saya menyampaikan awal dari draft kurikulum itu, profil dan visi-visi itu masuk dari draft kurikulum. Cuma intinya nanti di mata kuliahnya dan include di dalam profil ini ya, profil pendidikan IPA. Nah, ini sejarah awal history kita ya. Kalau kalian buka internet, biasanya ada historinya. Ya, Pak, yang dibuka dulu-dulunya ya, sebelumnya. Nah, ini histori kita pendidikan IPA. Jadi SK-nya 2012 dan kita mahasiswa pertama angkatan 2013. Alhamdulillah angkatan 2013 ini saya dibilang 2013-14 sukses untuk alumninya. Karena mungkin 95% kerja ya. Tapi di bidangnya mungkin 85%, yang lain mungkin malah banyak yang bisnis itu banyak ya. Itu 2014 kita mengajukan akreditasi ya. 2015 kita pindah, awalnya kita di lantai 9 ya, angkatan berapa ini? 18 belum tahu ya, bahwa kita pernah menempati kantor pusat itu lama ya. Angkatan 2013-2014 kita di lantai 9 tuh, dan sekarang kosong. Lucu malah ditinggal kita kosong. Satu lantai 9. Sebelum kita menempati gedung D ya. Jadi nanti mahasiswa IPA akan kuliah di gedung D ya. Apa namanya? RKBD ya. Itu angkatan kalau offline ya. Ya, kita berdoa saja supaya vaksinnya cepat berhasil ya, sehingga kalian bisa bertemu dengan kakak-kakak kelasnya yang cakep dan ganteng-ganteng ini ya. Gak cuma di online ya, di udara. Dan mainnya nanti chat-chatan aja, chat sama ini. Untuk angkatan 2020 saya tidak tahu apa sudah dapat kuota juga, karena kakak kelasnya sudah masuk ini kuota untuk mulai pembelajaran tahun tanggal 28 nanti. Oke, itu 2015, 2016 kita terakreditasi B ya. Jadi di FIP ini pendidikan IPA yang mengajukan akreditasi langsung dapat B misalnya. Pertama kali di FIP yang prodi pendidikan yang akreditasinya dapat B itu IPA. Sehingga pendidikan IPA angkatan pertama 2013 itu sudah bisa mendaftar jadi CPNS. Jadi syaratnya CPNS itu minimal B ya. CPNS dan S2. S2 yang dapat beasiswa itu minimal akreditasi kita B. Kalau C nggak bisa, alhamdulillah. Jadi lulus pertama langsung akreditasi B. Nah, kita akan mengajukan lagi akreditasi yang mungkin setelah
angkatan 2020 ini kita akan mengajukan kurikulum ya, akan merombak kurikulum total karena kurikulum merdeka. Nah, itu baru kita siap untuk akreditasi lagi. Iya. Siap. Oh langsung. Oh monggo. Cuman kalau langsung draft, dosen-dosennya enggak ada mata kuliah di situ. Dilanjut aja. Dicepetin. Ini fasilitasnya mungkin dilewati. Ya kalau dilewati bilang biar cepat ya ini. Nanti fasilitas ini kita langsung link yang di profil ada kurikulumnya ini enggak ya, mau dilewati ya. Berarti enggak apa-apa ya. Ya. Nah, ini saya terus. Nah, ini kan mata kuliah yang akan dipelajari itu nanti ya. Itu dosen-dosennya disesuaikan dengan keahliannya di dalam mata kuliah nanti ya. Itu dosen-dosen kita. Nanti ada 2 yang CPNS lagi ya, kita dapat CPNS lagi. Sudah tes ini ya, SKB ya. Mungkin untuk angkatan 2020 depan kita akan dapat dosen 2 ya. Mungkin next ya. Nah, ini kurikulum program studi. Jadi, ini masuk kurikulum ya. Jadi kurikulum kita itu disesuaikan dengan visi misi universitas, ya, yaitu integrasi dengan 6 sektor ya. Namun kurikulum itu sebetulnya angkatan mulai 16 sampai 19 ini yang saya munculkan ini, tapi tidak banyak berubah ya, karena untuk angkatan 2020 kita akan rombak ini ya, nanti ada saya sempat merombak, cuman nggak total ya, di ini terus sama universitas kemajuannya sampai mana. Namun karena sistemnya paket nanti mungkin 85% itu tetap ya. Cuman untuk angkatan 2020 kalau nanti untuk semester depannya umpamanya semester 3 lah, 3 ke atas, itu bisa jadi nanti kurikulum ini berubah dan mengambil di prodi yang lain, di fakultas yang lain, atau ada juga kemungkinan di universitas lain. Ya. Jadi untuk angkatan 2020 ini nanti akan berkembang gitu, sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi kalian nanti saya jelaskan ke depan berapa SKS yang kalian di sini mungkin biasanya lulus 4 tahun ya, sampai semester 5 kalian 2,5 tahun di kampus ya. Setelah itu kalian saya bebaskan tuh mau kemana ya. Itu angkatan 2020 ya. Kalau betah di kampus monggo silahkan ya, kalau betah dengan dosen-dosennya ya kuliahlah sampai semester 7 ya. Ya ini 6 sektor yang dari UTM adalah kimia jamu, kimia garam dan mineral, etnosains, sains materan, dan dulunya ada kapita sekta IPA. Ini kalian jangan anggap bahwa kok kelihatannya mana mata kuliah kependidikannya gitu ya. Ini memang kita konten kependidikannya itu yang kita masukkan ke 6 sektor di universitas, misi universitas. Tapi mata kuliahnya nanti kalau disusun di draft kurikulumnya itu ya mata kuliah kependidikannya banyak. Itu mungkin kontennya ya. Oke, next aja nih. Nah, ini next aja ini sesuai dengan sektor tadi itu. Ini yang akan kita dapatkan. Ini next lagi ya. Itu riset lulusan ya. Skripsinya itu yang angkatan yang lalu, mungkin next lagi. Nah, itu profil IPA kita nanti langsung ke kurikulum ya, draftnya ya.
Jadi untuk kurikulum pendidikan IPA itu ada namanya mata kuliah wajib, ya, mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib itu ada dari universitas, ya, ada dari fakultas. Nah, ini untuk angkatan 2020. Jadi untuk mata kuliah universitas dan fakultas ini akan disatukan. Disatukan, ya enak gak enak ya. Nah gak enak ini apa keputusan Mendikbud ya. Jadi enak gak enak nanti semester 7 kalian akan dapat 20 SKS. Padahal untuk angkatan sebelumnya cuma 9 SKS itu. Ya kan? Ini karena konsekuensi dari kurikulum Merdeka yang akan datang. Bisa di ini draftnya, draft kurikulum dibentukkan. Jadi nanti kalian untuk 2020 akan mendapatkan mata kuliah wajib IPA mungkin sekitar 80 SKS, 40 SKS itu 40 SKS istilahnya kalau kurikulum Merdeka itu asistensi mengajar. Jadi kalian nanti satu semester itu tidak di kampus 20 SKS dan semester 6 nanti kalian kuliah di luar prodi. Bisa di prodi lain kalau kalian mau. Kalau enggak ya tetap ya. Itu makanya disebut dengan kurikulum Merdeka. Nah, ini draft kurikulum yang lama ya, yang nanti akan kita obrak-abrik ini akan kita ganti. Ini mulai 16 sampai masih ke atas dikit. Ah ini ya. Jadi kurikulum ini mulai 2016 sampai 19. Memang waktunya untuk diganti. Cuman digantinya itu kok terlalu mendesak gitu loh, sehingga nggak semudah yang Menteri bilang ya. Kalau bikin kurikulum itu nanti bahan kajiannya banyak ya. SKS-nya itu kita hitung lagi ya. Ya insya Allah ya sambil jalan ya. Istilahnya ongoing untuk 2020 ya. Ongoing nanti kita berubah. Kalau sampai 2019 aman ya, aman. Oke, monggo diteruskan. Nah, ini izinnya sudah tadi sudah kita jelaskan. Yuk, deskripsinya, visi misi sudah, tujuannya sudah, gitu ya. Sebetulnya draft kurikulum itu kalau kalian mau rajin ya, sudah dibilang sama angkatan 2020 webnya. Kita punya web IPA. Nah, ya, kita punya web IPA itu ada di situ ya. Jadi kita berupaya untuk melengkapi diri ya, karena sekarang sistemnya sudah IT semua, web IPA ada, pokoknya jurnalnya. Ah ini capaian ya, sih mas dari atas. Ini capaian pembelajaran studi IPA itu ada yang pertama sikap. Sikap itu tentunya yang berhubungan dengan moralitas ya, ke bawah, lanjut next. Nah ini penguasaan pengetahuan. Nah ini intinya ya, core-nya bagaimana kalian nanti menjadi sesuai dengan luaran pendidikan IPA, itu penguasaan pengetahuan atau knowledge science lah istilahnya. Monggo lanjut. Sikap, pengetahuan, itu masuk capaian. Terus keterampilan khusus. Nah, sih mas, keterampilan khusus. Jadi keterampilan khusus inilah yang akan kita godok nanti di kurikulum 2020. Jadi kalau kalian ingin maunya apa gitu ya, mata kuliah yang diinginkan untuk skripsinya misalnya, atau untuk keahlian kedepannya. Ini di keterampilan khusus ini yang akan kita mungkin tidak ada di mata kuliah IPA, tapi ada di mata kuliah teknik informatika. Misalnya ada mata kuliah media komputasi itu ya. Itu saya kemarin sempat mengintip mata kuliah prodi pendidikan informatika. Sebetulnya di situ kalau kalian kuliah di situ lebih paham nanti media pembelajaran IPA-nya. Nah, itulah yang kita beri kebebasan untuk angkatan 2020, tidak kuliah hanya di IPA tapi di prodi lain. Lebih bagus lagi nanti karena kita belum siap ya, mungkin
kita sistem paket ya untuk semester 2 ini. Sebetulnya untuk mata kuliah merdeka ini semester 6 sama 7, tapi saya karena kita belum siap, kita ngomongnya sistem paket dulu. Nanti saya sudah bikin sistem paket, tapi ke depannya mudah-mudahan untuk angkatan 2020 semester 6 dan 7 kalian bisa kuliah di fakultas lain atau di universitas lain. Itu mau saya. Kalau sistemnya bagus. Misalnya SIAKAD. Nah, ini SIAKADnya nanti ada PGSD, ada bahasa Indonesia yang sudah kuliah di mana? Di universitas lain. Itu harus SIAKADnya sistemnya nanti harus bagus. Mata kuliahnya harus sesuai dengan universitas lain. Ini nanti kita godok. Sudah banyak tawaran ke IPA, pendidikan IPA Trunojoyo. Nanti kalian angkatan 2020 bisa kuliah di UNESA, UNES, UPI, atau bahkan di Universitas Negeri Makassar. Se-Indonesia. Kalian nanti bisa kuliah mulai semester 7 atau 6 di pendidikan IPA seluruh Indonesia. Ya. Berdoa supaya sistemnya tambah bagus. Itulah kelebihan nanti sistem online ya namanya ya. Sistem online ya. Jadi mindset persepsi ke depan itu enggak cuma di kampus mahasiswa itu, mobile nanti. Makanya sekarang kan kalian diuji dengan pandemi itu ya, diambil hikmahnya. Mungkin kalian paham dulu IT-nya, setelah itu nanti kalian bisa kuliah di mana-mana ya. Ya oke, lanjut ya. Ini keterampilan khusus. Ini capaian luaran ya yang akan kalian. Keterampilan umum ini yang biasa ya. Yang mungkin kalian dapatkan. Oke, monggo lanjutkan. Itu capaian yang akan luaran yang akan kalian dapatkan. Sebetulnya capaian pembelajaran itu kalau kalian kuliah ini kakak kelasnya ya. Kalau kalian sudah kuliah filsafat pendidikan, capaian kuliah itu sebetulnya adalah inti dari kalian kuliah filsafat pendidikan. Jadi kalian dapat moralitas, kalian dapat keterampilan, itu inti dari kalian kuliah filsafat pendidikan. Makanya saya ke depan tuh tertarik untuk mengajar filsafat gitu. Jangan IPB terus ya. Saya ingin fokus ke filsafat. Nah, intinya nanti dari ilmu filsafat itu kalian bisa bikin luaran kurikulum. Ya, jangan hanya kuliah aja. Jadi ke depannya itu memang intinya bisa dimanfaatkan untuk luaran lulusannya. Kuliah apa aja itu nanti bisa kalian manfaatkan. Filsafat pendidikan itu saya baru mengerti bahwa itu bisa membuat luaran kurikulum. Ya, dengan kalian belajar filsafat kependidikan ya kan kalian kan sudah nanti yang kakak kelasnya sudah dapat. Itu intinya mau kemana, apakah materialisme, apa mau ke perennialisme, itu kan belajar ya itu ya. Intinya ke situ. Ya. Bagus itu ilmunya. Makanya ilmunya memang bagus-bagus dengan kalian belajar aja nanti. Nah ini ya, mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib ini kan semester 1 ya? Ada semesternya enggak? Nah ini kalau tidak ada, ini sebetulnya mata kuliah wajib ini, UNG itu maksudnya universitas ya. Terus Mas, FIP itu fakultas. Jadi mata kuliah wajib itu ada dari universitas, fakultas. Kalau IPA itu dari IPA kita. Untuk UNG dan FIP inilah yang akan kita pindahkan ke semester 7 untuk kalian asistensi mengajar ya. Istilahnya kalau di FIP ya. Paket nanti. Ya, oke, lanjut. Itu untuk mata kuliahnya dan masih. Jadi mata kuliah karena perubahan kurikulum ya untuk angkatan 2020 maka di semester 1 untuk mata kuliah profesi etika ya, kalau nggak salah, betul ya, mata kuliah namanya etika profesi teguran gitu ya. Karena itu mata kuliah fakultas ya. Kita pindahkan ke semester 7. Dan kalian untuk angkatan 2020 itu dapat mata kuliah diganti teori belajar dan pembelajaran. Jadi kita untuk pendidikan IPA masih merombak semester 1 dan 2 ya. Nanti 3 sampai 6-nya akan kita rombak semua itu.
Ya, untuk sementara semester 1 dan 2 itu ya. Untuk mata kuliah ini untuk sampai angkatan 2019 ya. 2020 kita ganti tapi gantinya pelan-pelan ya. Karena nggak mungkin langsung semalam itu, karena mata kuliah ini harus ada prasyarat, itu yang susah. Masa prasyarat nih nggak boleh itu gampang-gampang pindah. Itu ada ya mata kuliah yang makanya nanti diingatkan untuk semester 1 di siakat sudah dijelaskan mahasiswa bagaimana caranya KRS. Nah, itu ya. Saya tidak tahu sudah dijelaskan nggak mata kuliahnya di situ. Sudah ganti nggak? Etika profesi. Sudah ganti ya? Nah, itu kan. Awalnya etika profesi ganti dengan sudah ganti teori belajar. Sudah. Untuk semester 1. Itu kan perubahan kurikulum itu diganti itu. Karena itu dipindah ke semester 7. Ya, oke, lanjut aja, nanti mungkin ada pertanyaan ya. Nah, ini mata kuliah ini semuanya ya, yang di sini kalau dijelaskan banyak ya. Tapi nanti kalian akan dapat panduan akademik ya. Jadi panduan akademik itu untuk angkatan 2020 ya. Mungkin draft kurikulumnya kita sedang garap, Merdeka, tapi intinya nanti saya jelaskan. Di sini kalian nanti dapatkan semua bagaimana kalian daftar ulang, bagaimana kalian cuti gitu ya. Oke, lanjut. Ini mata kuliahnya. Mata kuliahnya nggak bisa dijelaskan satu-satu ya, karena ini ada 144 mata kuliah ya. Mungkin sekedar ini aja garis besar ya. Wajib fakultas, universitas itu pindah ke semester 7, dan untuk semester 6, kalian angkatan 2020, mungkin mata kuliah pilihan akan kita pindahkan ke situ semua. Jadi kalian bebas memilih Merdeka, tapi masih dalam konteks keIPA-an ya. Itu untuk semester 6. Mungkin langsung ke ini Mas, laporan kemajuan kurikulumnya. Ini nanti kalian 144 SKS ini, 6-nya mungkin skripsi ya, 139 bisa kalian baca sendiri ya. Bisa baca di web IPA ya, ada ya. Sudah ada webnya. Kita juga ada jurnal ya IPA ya, pertama kali JOAJ. Gitu. Nah, ini laporan kemajuan penyusunan ini. Korprodi ditugaskan untuk bikin kurikulum Merdeka. Cuma tidak sehari 2 hari merembah itu. Ini cuma rekaan saya dengan teman-teman IPA. Ya. Mungkin Mas jalan ya, ini kemajuannya nanti ini hanya untuk yang diminta itu semester 7 dan 6 untuk kurikulum Merdeka. Yang lainnya tetap ya. Ini pilihan untuk kalian 2020. Nah, ini yang semester 7 ya. Nah, semester 7. Oke ya, sih Mas sampai di situ. Jadi ini yang diminta oleh Mendikbud ya. Jadi semester 7 itu harus mata kuliahnya adalah 7 poin ini. Pertukaran mahasiswa antar prodi lain di selingkuh UTM ya. Pertukaran mahasiswa dengan prodi di luar UTM, magang ya, KKNT ya, kewirausahaan, riset, mengajar di sekolah, proyek independen. Dan yang sesuai dengan FIP ini hanya mengajar di sekolah. Dengan mata kuliah mungkin asisten mengajar. Cuma itu keinginan Mendikbud yang bisa kita penuhi. Kalau kewirausahaan misalkan, kewirausahaan. Tidak semua mahasiswa itu konsen terhadap bisnis atau kewirausahaan. Dan yang dimaksud kewirausahaan ini bukan, kita ada mata kuliah KWU ya, ada. Cuman yang dimaksud di sini mahasiswa magang di bisnis gitu ya. Misalnya di yang kalian pernah di teknologi itu, Yakul misalnya. Kalian magang ke Yakul misalnya. Nah, Yakul itu bukan konsen kita di bidang bisnis, bisa kita ke pendidikan. Cuman kalian mata kuliah KWU itu hanya mendapatkan soft skill, maksud soft skill di bidang kewirausahaan. Karena dari profil yang kalian ketahui tadi,
tidak menutup kemungkinan bahwa kalian 25% mahasiswa kita tuh berbisnis gitu loh. Itu yang kita sesuaikan dengan stakeholder ke depannya. Ya, itu ya, mengajar di sekolah. Jadi mengajar di sekolah itu paketnya adalah 20 SKS nanti. Jadi satu semester angkat semester 7 kalian nggak di kampus, sepi kita. Sepi kita, mahasiswa angkatan semester 7 itu nggak di kampus nanti itu. Kalau iya benar. Kalau selama ini kan PLP ya, namanya PPL itu maksimal 3 bulan, itu satu semester itu nanti untuk angkatan 2020 tidak di kampus. Jadi kalian di kampus itu berarti cuma 3 tahun ya. Ya kan, semester 6 di luar kampus, semester 7 di luar kampus. Ya, apakah kalian berkenan apa enggak ya bikin referendum. Enggak, ini cuma bercanda ya. Itu. Monggo Mas, lanjutkan. Ini untuk semester 7 kalian ya. Nah, ini yang kita kemarin godok ya. Untuk kedepannya angkatan 18 ya 19 ya masuk ini ya. Ya sekedar tahu aja ya. Jadi untuk mata kuliah semester 6 yang kalian akan kuliah di ini yang kita tawarkan dulu ya. Kita tawarkan untuk prodi yang lain ya. Yang prodi lain. Nah, ini ada namanya kurikulum merdeka ya. Tergantung kalian mau mengambil atau tidak gitu ya. Nah, ini yang saya takutkan apa? Mahasiswa IPA nanti ngambil di PG PAUD. Karena ada yang disenangi, ya saya pengen kuliah sama ini ya, kan gitu nanti ya. Atau yang saya takutkan mahasiswa pendidikan IPA merasa, waduh ini kok mata kuliah susah-susah, sudah ambil di prodi lain aja ya. Mengambil prodi bahasa Indonesia. Bisa, jurnalistik ya. Jadi nanti sama 20 SKS karena kita awalnya sistem paket ya. Entah nanti setelah kita bikin ya untuk kalian semester 3 atau selanjutnya bisa, saya bilang bisa berubah itu, bisa kuliah di fakultas lain atau di universitas lain. Kalau menterinya tetap ya. Nah, ini yang mata kuliah yang akan kita tawarkan. Namanya mata kuliah itu adalah IPA Terpadu Madura, nama mata kuliahnya. Tapi ininya apa? 20 SKS-nya itu. Jadi mata kuliah kearifan lokal Madura 2 SKS, kimia jamu 3 SKS, garam dan mineral 2 SKS, bioteknologi 3 SKS, pengantar material sains 2 SKS, biokonservasi Madura 3 SKS, Universitas Madura 3 SKS, pengantar geologi. Nah ini pengantar geologi itu sampai angkatan 2015 ada, 2016 hilang, muncul lagi ya, karena ternyata pengantar geologi itu ada hubungannya dengan pendidikan IPA SMP ya sebetulnya. Ya, itu. Jadi dari apa? Mata kuliah semester 6 ini, mata kuliah 6 ini yang kita tawarkan dan bisa juga kalian ambil ya, terserah ya apakah mau merdeka atau tidak. Yang tidak mau merdeka mengambil ini. Katakan, yang mau merdeka bisa mengambil di mata kuliah PIF, PG PAUD dan PBI ya. Atau kalian janjian sama temennya kan bisa itu. Punya satu kosan anak PIF, PG PAUD, PBI sama PGS